Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, selamat datang di channel saya, Mamicha Stories. Di episode kali ini saya akan membahas tentang cara membersihkan rumah pasca banjir. Ya, jadi ceritanya kemarin malam rumah kami kebanjiran lagi setelah tahun baru 1 Januari kemarin. Rumah kerendam banjir sedalam satu selutut. Hari ini kemarin malam tuh kebanjiran lagi, tapi alhamdulillahnya nggak sampai sedalam itu, ke sekitar 10 cm masuk ke dalam rumah. Nah, berhubung kemarin sudah ada pengalaman, jadi kami terapkan cara yang sama untuk merapikan rumah yang kedua ini, dan ternyata alhamdulillah proses yang kami lakukan ini lebih cepat dan praktis banget. Mungkin semoga bisa juga diterapkan di rumah Mams yang terkena banjir, atau bisa juga dibagikan kepada saudara atau kenalan yang mungkin mengalami hal yang sama. Bagaimana langkahnya? Kita masuk ke langkah yang pertama. Jadi biasanya pertama kali masuk ke dalam rumah yang habis kena banjir itu kondisinya bau lumpur, bau amis, dan sangat kotor dan basah. Tenang, gak usah panik. Pelan-pelan kita ikuti langkahnya satu persatu, oke? Jadi yang pertama, keluarkan barang yang terkena banjir. Barang di sini ada dua. Yang satu barang-barang besar seperti kasur, spring bed, rak buku, kursi, sofa, yang meja gitu ya, barang-barang besar. Yang kedua adalah barang-barang kecil, perintilan kayak buku, mainan, sepatu, dan sebagainya. Nah, untuk barang-barang yang besar, kita keluarkan dulu, misalnya bisa di garasi atau bisa di pinggir jalan, itu untuk nantinya akan kita bersihkan dan sekalian kita jemur di luar. Untuk barang yang kecil, bisa kita kumpulkan dulu dalam satu keranjang besar. Nanti kita pilih, sekalian kita pilah jadi dua bagian. Yang pertama yang kondisinya memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, misalnya kayak buku udah hancur, udah robek, udah kotor, atau bajunya udah benar-benar lumpur, dicuci juga mau makainya juga geleh gitu kan, atau alat makan yang udah nggak mungkin dipakai, udah terendam tuh, udah gitulah, nggak tega mau makainya gitu kan. Itu bisa kita singkirkan, bisa kita ikhlaskan. Atau yang kedua, yang masih bisa diselamatkan, itu nantinya akan kita bersihkan bareng-bareng. Tapi yang penting sekarang dikeluarkan dulu dalam sebuah keranjang besar ya. Lalu selanjutnya kita pastikan rumah itu dalam kondisi kosong. Artinya kosong di sini bukan kosong sama sekali orang berpindahan gitu ya, tapi kosong di sini artinya tidak lagi ada barang-barang yang di lantai gitu loh. Jadi sisakan furniture besar, misalnya kasur gede banget ya, atau lemari yang berat banget, nggak apa-apa, sisakan di dalam, tetap dalam rumah. Tapi selain itu dikeluarkan ya, dikeluarkan semua sampai tidak ada barang-barang lagi di lantai. Lanjut kita ke langkah yang berikutnya. Setelah kita memastikan rumah dalam kondisi kosong, artinya lantainya sudah tidak ada barang lagi, lanjut siapkan selang panjang. Jadi kita akan menyemprot seluruh bagian rumah per ruang demi ruang sampai ke batas bagian mana yang terkena banjir. Jadi kalau misalnya banjirnya sampai selutut misalnya, dinding kan berarti terus kena tuh. Siram juga dengan air selang itu. Fungsinya adalah yang pertama untuk membilas bekas-bekas kotorannya. Yang kedua untuk merontokkan lumpur-lumpur yang kering gitu loh. Karena kalau misalnya cuma dilap doang itu nggak bisa hilang. Udah nggak bisa hilang deh lumpur pekat gitu ya. Nah, jika usah khawatir nanti banjir dong, rumahnya disemprot pakai selang sampai banyak airnya gitu. Nggak apa-apa, toh rumah kita juga mau udah kebanjiran gitu kan. Artinya ini sekaligus untuk membilas bekas air kotor yang tadi. Nah, kalau untuk noda-noda yang membandel, yang benar-benar nggak bisa rontok dengan air, siapkan sikat seperti ini.
Jadi gunakan sikat yang panjang tadi untuk merontokkan lumpur-lumpur yang lengket nempel terutama di bagian permukaan lantai gitu ya, dan di pojokan-pojokan. Itu susah banget dibersihkan kalau lumpurnya sudah kering gitu. Setelah itu kita banjirin lagi kan dengan air selatan, kita semprot lagi. Kalau sudah airnya sudah banyak dan noda-noda yang menempel itu sudah rontok semua, buang airnya menggunakan alat ini. Jadi aku bilangnya serokan karet gitu. Buang ke luar, ke depan. Setelah itu selesai, ulangi sekali lagi langkah tadi. Jadi udah kering nih, udah dibuang nih, udah kering kan. Tapi kan masih ada sisa-sisa yang menempel kan. Lakukan lagi dari awal. Semprot lagi pakai air, sikat lagi kalau masih ada sisa yang menempel, lu buang lagi airnya dengan serokan karet yang tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang berikutnya. Nah, setelah proses tadi selesai, biasanya ini yang pernah kebanjiran pasti tahu banget ya, walaupun udah terlihat bersih, itu baunya masih bau lumpur, masih bau amis tuh belum hilang gitu. Nah, kita masuk ke langkah mulai pengepelan. Nah, ngepelnya ini saya pakai ini botol air mineral bentuknya seperti ini, diisi Wipol, sebut merek nggak apa-apa ya, segini setengahnya lagi air. Jadi dia pekat gitu, campurannya pekat. Fungsinya buat apa? Bukan hanya ngilangin baunya, tapi juga untuk membunuh kuman-kuman gitu. Karena kan pasti kan banyak kuman, banyak bakteri ya kalau habis banjir itu kan. Nah, kenapa pakai yang ini? Jadi kita pelnya bukan yang pakai alat pel biasa terus kita dicemplungin ke ember, bukan. Udah kering kan tadi kan, disemprot gitu kan, ini kan pekat banget, disemprot terus baru di lap pakai pel, semprot lagi baru dorong lagi pakai pel tadi. Jadi lebih pekat dan lebih Nah, setelah kita pel dengan cara yang tadi, kita ulangi satu kali lagi di pel tapi pakai cara biasa. Jadi sediakan tempat berisi air campur dengan cairan pel. Bentar ya. Jadi intinya kita melakukan proses pel seperti biasa dengan campuran air dan Wipol. Setelah itu dikeringkan dengan bantuan kipas supaya cepat kering. Lalu kalau semua lantai sudah kering, kita lanjut ke furniture yang tadi ada di luar. Kita treatment ya. Nah, kita mulai dari barang-barang yang besar tadi, furniture. Furniture ini ada yang kayak bahannya besi atau bahannya dari kayu jati atau dari plastik. Itu gampang aja treatmentnya, cukup disiram lalu dilap aja pakai kanebo, selesai gitu. Nah, untuk furniture yang berbahan kain kayak sofa, kayak spring bed, nah ini butuh treatment khusus. Ada tersedia jasa untuk membersihkan kasur, membersihkan sofa gitu. Tapi kalau misalnya waktunya mepet, sementara di pengalaman yang kemarin saya alami, karena banjirnya ini merata, jadi mereka tuh daftar tunggunya tuh panjang gitu loh. Waduh, keburu kering nih yang sofa sama kasurnya, keburu lumpur yang dalam tuh kering gitu kan. Jadi saya berusaha untuk coba deh bersihin sendiri, cari-cari juga gitu caranya di internet kan. Jadi yang pertama, kalau misalnya dia nggak sampai meresap dan nggak kotor banget, disiram atau dilap dengan detol gitu ya, cara campur dengan detol. Terus saya sih waktu itu kebetulan nggak terlalu kotor sih, jadi ya cuma disemprot dikit sama disiram, dilap pakai cairan detol, terus dijemur di panas matahari sampai 2 hari kalau nggak salah. Jadi sore dimasukin, panas dikeluarin lagi sampai 2 hari kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya udah parah banget, lumpur dan sebagainya, mungkin kita bisa hubungi jasa pembersihan furniture kali ya, spring bed kali ya, jasa laundry spring bed gitu. Kalau untuk karpet saya udah kirim aja ke laundry, lebih gampang. Lalu untuk barang-barang yang kecil, perintilan kayak mainan dan sebagainya, udah semprot aja bareng-bareng, dibersihin, dibilas, masukin ke cairan. Kalau saya pakai sunlight, jadi air campur sunlight itu masukin, bersihin, terus dibilas. Setelah dibilas digelar tikar yang besar di garasi, terus jemur bareng-bareng, kering bareng-bareng. Untuk boneka-boneka saya kirim ke laundry Kilauan, kalau nggak salah 1 kilonya berapa ya, 8.000 kalau nggak salah. Jadi boneka segitu banyak habisnya cuma 40.000, padahal banyak banget gitu.
Oke, jadi setelah semua barang dibersihkan, baik yang besar maupun pelet kecil-kecil ini sudah bersih, masukkan lagi ke dalam rumah, tata ulang. Tapi perlu diperhatikan di sini bahwa beberapa kejadian kan kalau banjir tuh nggak sekali ya, selama cuaca masih ekstrim, curah hujan masih tinggi dan musimnya masih biasanya Januari sampai akhir Februari atau sampai Maret biasanya. Nah, kita waspada aja sih, mudah-mudahan sih nggak banjir lagi, cuma kita waspada aja, jangan taruh kembali barang-barang itu di dasar lantai. Kalau yang punya 2 lantai taruh di atas, kalau yang nggak punya bisa taruh di atas lemari kah, atau di atas rak gitu. Jadi diamankan dulu lantai, jangan sampai kondisi ada barang. Nah, ini adalah beberapa foto dari pengalaman banjir kami yang kemarin. Kabarnya di sini belum pernah ada kejadian banjir sebelumnya. Dalam kurun waktu 20 tahun, tiba-tiba saja malam itu terjadi hujan lebat yang terus-menerus tidak berhenti sampai jam 3 pagi. Pas kami kebangun, turun dari kasur, tiba-tiba air sudah di kaki. Kondisinya ini sebenarnya gelap gulita karena listrik otomatis langsung dimatikan dari pusat. Jadi kami hanya mengandalkan cahaya dari flash handphone. Jam 5 subuh akhirnya kami memutuskan untuk mengungsi dulu di masjid. Nah, ini cahaya sudah mulai kelihatan ya, udah mulai agak terang dan air sudah mulai lumayan surut setengah ban. Nah, ini saat-saat kami ngungsi di masjid, alhamdulillah masih sempat bawa bantal dan selimut yang dilipat biar ringkes di dalam satu tas. Anak-anak tiduran dulu karena tadi malam jam 3 sudah pada bangun. Nah, ini saat hujan sudah mulai berhenti, anak-anak sudah dalam kondisi aman dan cukup nyaman. Saya dan suami kembali ke rumah, nengok rumah. Alhamdulillah banjir sudah mulai surut, tapi sejauh mata memandang isinya hanyalah air, air, dan air. Setelah jalanan mulai kering, akhirnya anak-anak kami antar dulu ke rumah Yangkong Yangtinya dan kami keesokan harinya kembali lagi. Dan inilah kondisi saat kami datang. Semua sudah kering, tapi memang penuh dengan kerak-kerak lumpur. Dari foto kelihatan ya, penampakannya benar-benar seperti kapal pecah, bener-bener deh. Dan kotor ya, bau juga, bau lumpur gitu loh. Ini jujur barang yang dibuang banyak sekali, ya Allah. Nah, ini kami mulai sortir-sortir barang, buang-buang yang nggak perlu, dan dipilah mana yang masih dipakai, mana yang sudah tidak dipakai lagi. Buku-buku sudah mulai dinaik-naikkan sebagian ke atas, terus lantai sudah mulai dikosongkan walaupun belum bersih, tapi sudah tidak ada barang lagi di lantai kecuali barang-barang yang besar. Jadi pada saat proses penyemprotan lebih mudah. Nah, ini barang-barangnya udah banyak banget. Kita kumpulin dulu di garasi untuk sementara. Ini setelah garasi sudah dibersihkan ya. Kita pindahin barang, ini mulai berkurang barangnya. Barang-barang besar kita jemur di jalan. Nah, ini before-nya masih kotor dan berantakan. After dekatan kinclong ya, walaupun masih berantakan. Ini udah nggak bau nih. Ini before-nya seperti ini. Dan kita lihat, nah ini udah kosong barang-barangnya, sudah bersih juga dan udah nggak bau. Ini before-nya kayak gini. Kita lihat bagaimana setelahnya. Ya, ini dia sudah mulai tidak ada barang di lantai dan sudah tidak bau lagi. Alhamdulillah. Oke, tadi sedikit tips dari saya untuk membersihkan rumah pasca banjir gitu ya. Semoga nggak banjir-banjir lagi kita ke depannya. Semoga kalaupun hujan deras, Allahumma sayyiban nafi'an, semoga hujan itu hujan yang membawa berkah, hujan membawa manfaat gitu. Dan semoga kita semua disehatkan, dikuatkan untuk menghadapi kejutan-kejutan ini, gitu. Kejutan banjir ini dari Allah. Sekian dari saya. Semoga sedikit tips ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan coba YouTube channel Tante